ini kita akan belajar tentang teks narasi. Nah, siapa di sini yang sudah tahu apa itu teks narasi? Coba angkat tangan. Belum ada yang tahu ya. Nah, sebelumnya siapa di sini yang suka mendengarkan sebuah cerita? Saya semuanya suka ya mendengarkan cerita. Nah, coba Hami, cerita apa yang Hami suka dengar? Timun Mas, Bu. Bagus, Timun Mas. Lagi nih? Kancil dan buaya, Bu. Kancil dan buaya. Linda? Upai, Bu. Upai. Linda? Malin Kundang, Bu. Bagus, berarti ada cerita rakyat, cerita apa lagi tuh, fabel, ya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk pembelajaran, kita akan bernyanyi bersama ya, lagu nasional. Nah, lagu Tanah Airku. Siapa yang udah hafal di sini lagu Tanah Airku? Coba angkat tangan. Wah, masih belum hafal? Nah, indah, bagus. Ya, kita mulai langsung saja ya. 1, 2, 3. Ya, boleh berdiri semua? Baik, bagus ya. Berarti sudah banyak yang hafal. Silakan duduk. Ada Ibu. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah semangat? Sudah. Bagus. Nah, agar lebih semangat lagi, Ibu nih ada satu ice breaking singkat. Jika Ibu bilang tempo fokus, fokus, bisa ya? Bisa. Agar lebih fokus kita. Oke, tempo fokus. Fokus. Baik, bagus semuanya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan baik anak-anak, kita masuk kepada pelajaran teks narasi. Nah, apa itu teks narasi? Nah, sudah tahu kalian apa itu teks narasi? Belum. Baik, Ibu akan jelaskan. Nah, narasi itu adalah sebuah cerita ataupun sebuah program yang berisikan narasi sebuah cerita. Nah, contohnya itu ada seperti yang kalian sebutkan tadi, ada novel, cerpen, dongeng, ada cerita fabel. Nah, selanjutnya, apa sih fungsinya dari teks narasi? Nah, yang pertama tentunya untuk memberikan informasi. Dengan membaca teks narasi, kita bisa dapat mengambil, contohnya ada pesan moral dari teks narasi tersebut, apa-apa saja nilai yang bisa kita ambil. Nah, selanjutnya ini untuk menambah pengetahuan kita. Nah, yang terakhir ini paling penting, menyedikkan hiburan bagi si pembacanya. Nah, selanjutnya struktur-struktur dari teks narasi itu ada 4. Nah, yang pertama itu orientasi. Siapa yang tahu apa itu orientasi? Ya, Hami? Orientasi itu perkenalan. Bagus, kasih tepuk tangan kepada Hami. Nah, betul ya dikatakan Hami. Orientasi itu adalah pengenalan. Nah, pembuat cerita atau penulis itu akan memperkenalkan tokoh, waktunya dan tempat berlangsung dari peristiwa yang ada di dalam cerita. Nah, kemudian komplikasi. Siapa yang tahu apa itu komplikasi? Saya, Bu. Ya, Linda. Pengenalan masalah. Bagus, Linda. Tepuk tangan kepada Linda. Betul ya dikatakan Linda. Komplikasi itu adalah pengenalan masalah. Nah, menjelaskan ataupun mendeskripsikan masalah atau sebuah konflik di dalam sebuah cerita. Nah, selain itu, para tokoh juga mengalami berbagai peristiwa yang mengarah ke puncak cerita atau kita sebut dengan klimaks. Nah, alhasil
tersebut bakal mengalami permasalahan yang rumit. Nah, biasanya setelah terjadi masalah apa lagi? Pasti bagus. Pasti akan ada penyelesaian. Nah, atau disebut dengan resolusi ya kalau di teks narasi. Nah, resolusi sendiri itu bisa dipahami sebagai penyelesaian konflik ataupun masalah. Nah, para tokoh dalam cerita itu mulai menemukan solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah dari bagian komunikasi tadi. Nah, kemudian yang terakhir nih, reorientasi. Apa artinya? Siapa yang tahu? Bu, Ya, Wilda? kesimpulan. Bagus. Pintar ya, Wilda. Sekarang sudah. Nah, betul. Reorientasi berarti mengulang kembali. Nah, bisa di bagian teks narasi ini, reorientasi itu bisa ada, bisa tidak. Nah, reorientasi itu juga disebut sebagai koda. Nah, yang berfungsi sebagai menyampaikan nilai, moral, atau saran dari cerita yang telah kita baca. Nah, selanjutnya, apa sih ciri-ciri penting yang membuat sebuah teks narasi itu memiliki kriteria sebagai sebuah teks narasi? Nah, yang pertama itu ada sesuai dengan definisinya. Teks tersebut itu harus bercerita. Bismillah. Nah, harus bercerita tentang sebuah kejadian dengan beberapa peristiwa kronologis atau order of events. Nah, yang kedua, coba baca Indah. Coba baca yang kedua, Indah. Selain adanya beberapa peristiwa, teks harus dibumbui masalah atau konflik yang menjadi puncak narasi tersebut serta struktur teks narasi lainnya. Bagus. Nah, struktur teks. Ada berapa tadi struktur teks narasi? 4. Bagus. Apa saja? Yang pertama, Orientasi, narasi, resolusi, reorientasi. bagus. Ih, pintar anak itu ya sekarang. Nah, selanjutnya yang ketiga. Coba baca gini. Sebuah narasi harus memiliki unsur-unsur, tokoh, latar, alur, dan tema. Bagus. Berarti ciri-cirinya yaitu yang pertama bercerita tentang suatu kejadian, yang kedua itu pasti memiliki struktur, yang ketiga itu memiliki unsur-unsur. Nah, unsur-unsur akan bahas. Nah, ini dia teks dan unsur-unsur. Ya, unsur teks narasi yang pertama ada tema, kemudian ada latar, tokoh, alur, serta sudut pandang. Nah, kita akan bahas satu-satu. Pertama ada tema. Nah, tema itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur teks cerita yang pertama yaitu tema. Nah, coba baca Olin. Coba baca. Tema, gagasan pokok pikiran sebuah cerita. Contoh tema yang sering diangkat pada cerita narasi adalah cinta, keluarga, pertemanan, perpisahan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tema yang dibacakan oleh Olin. Gagasan pokok dari sebuah cerita. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada latar. Nah, coba Wilda baca apa itu latar? Latar itu berupa informasi tempat dan waktu kejadian yang menjelaskan di mana dan kapan peristiwa dalam cerita terjadi. Bagus. Berarti latar itu tempat dan waktu dalam sebuah cerita. Kemudian yang ketiga ada alur. Coba Indah baca alur, Indah. Alur yaitu pola penyampaian rangkaian peristiwa. Biasanya alur sebuah cerita bisa maju, mundur, ataupun cerita dimulai dari akhir ke awal alias regresif dan gabungan ataupun maju mundur. Bagus, terima kasih Indah. Berarti alur itu adalah jalan dari sebuah cerita tersebut. Nah, kemudian ada tokoh. Coba sekarang kami baca tokoh. Tokoh adalah karakter-karakter dalam suatu cerita. Berdasarkan watak, biasanya terdapat tokoh protagonis atau utama, antagonis lawan tokoh utama, dan protagonis atau penengah. Bagus, terima kasih Hami. Jadi tokoh itu adalah orang yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, yang terakhir itu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang sendiri adalah arah pandangan dan penyampaian penulis itu ketika menyampaikan
Bisa dengan sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, itulah sedikit materi yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya, apakah kalian sudah paham tentang teks narasi tersebut? Sudah. Bagus. Nah, sekarang Ibu ini akan memberikan ya. Pertama, Ibu akan memberikan kalian 3 kelompok, membagi kalian dalam 3 kelompok. Baiklah, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok ya. Ada yang pertama itu kelompok Olin dan Wilda, kelompok kedua itu ada Hami dan juga Indah. Nah, nanti sebelum kalian membaca ya, Ibu ada menampilkan sebuah teks cerita berupa video. Nanti ya kalian baca, Ibu letakkan di sini dulu. Sebentar. Nah, baik. Sekarang Ibu akan menunjukkan ya sebuah contoh teks narasi, yaitu teks cerpen yang berjudul Penjual Garam dan Keledai. Apakah ada yang pernah mendengar ceritanya? Tidak, Bu. Nah, sekarang kita dengarkan bersama-sama ya. Menyimak video kisah pagi yang sudah teman-teman tayangkan atau tonton sekarang tentang kisah penjual garam dan keledai. Di suatu desa, hiduplah seorang pemuda bersama seekor keledai kesayangan. Sehari-hari, ia bekerja sebagai penjual garam di pasar. Saat berjualan, ia selalu mengajak keledainya untuk membantunya membawakan garam. Namun sayang, seringkali si keledai ini merasa malas dan enggan membantu si penjual garam untuk berjualan. Suatu hari, si penjual garam ini mendapat banyak pesanan garam. Ia pun mengajak si keledai ke pasar dengan menyeberang istrinya. Nah, karena si keledai ini sedang malas diajak ke pasar, ia pun menyusun sebuah rencana. Aku akan menekukkan kakiku agar garam ini basah dan tidak jadi ke pasar, ucap si keledai dalam hati. Saat ia dan si penjual garam melewati sungai, si keledai pun melakukan rencananya. Alhasil, semua garam pun basah. Mereka gagal berjualan dan kembali ke rumah. Keesokan harinya, si penjual garam kembali mengajak keledai untuk ke pasar. Namun, kali ini ada yang berbeda. Si penjual garam itu beralih menjual kapas dan meletakkannya di kantong milik keledai. Tak lama kemudian, si keledai terbangun. Dengan berat hati, si keledai pun kembali mengikuti si penjual garam untuk ke pasar. Tak lama berselang, tibalah mereka di sungai. Si keledai lagi-lagi menekukkan kakinya ke dalam sungai. Alhasil, semua kapas basah dan menjadi sangat berat. Si keledai tidak bisa bangun. Ia terus menangis sambil terisak-isak. Namun, karena kasihan, si penjual garam membantu mengangkut semua kapas yang ada di dalam kantong keledai. Ia juga membantu keledai untuk berenang agar segera keluar dari sungai. Si keledai pun kemudian berterima kasih dan berjanji ke si penjual garam untuk membantunya berjualan kembali ke pasar dengan berbeda. Nah, teman semua, kira-kira itu boleh nggak sih? Nah, dari video cerita Penjual Garam dan Keledai ini, siapa yang tahu apa saja nilai-nilai yang bisa kita ambil? Coba angkat tangan. Ayo, Olin, silakan. Jangan jadi pemalas, Bu. Bagus, jangan jadi pemalas. Terus? Apa lagi? Ayo, ya, Ami. Kita harus selalu rajin untuk membantu. Bagus, tepuk tangan untuk cerita ini. Jadi ya, Ibu jelaskan sedikit. Dari cerita ini, kita itu tidak boleh berbohong. Nah, nanti akan kita karma. Dan kata Olin tadi apa? Tidak boleh malas. Nah, kita tidak boleh malas dalam bekerja. Kemudian Hami tadi? Harus rajin membantu. Bagus, harus rajin membantu. Nah, selanjutnya, setelah kalian memahami apa namanya nih? Nah, setelah kalian melihat ini adalah contoh dari teks narasi. Nah, selanjutnya buka LKPD kalian, kelompok ya. Di dalam
Wilda, kalian baca saja. Kelompok. Aku tak bisa di dalam rumah Jaka. Nah, apakah kalian sudah baca ceritanya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, jika kalian sudah membaca, Ibu di situ kan ada pertanyaan. Nah, yang pertama, siapakah tokoh utama dalam cerpen dari Jaka dan Pengemis? Siapa? Kelompok? Ya, Indah, silakan. Jaka dan Pengemis. Bagus. Kemudian pertanyaan selanjutnya, latar tempat. Nah, kita sudah belajar tadi ya, unsur latar. Sekarang latar tempat dalam cerpen di atas gimana? Ya, Hami. Di sebuah desa di dalam rumah Jaka. Bagus, tepuk tangan untuk Indah dan Hami. Berarti anak ibu sudah memahami ya apa itu cerpen, struktur, dan unsur-unsur. Nah sekarang ibu akan menugaskan kalian ya tugas individu. Kalian buat sebuah cerita dengan tema itu tema persahabatan dan lingkungan. Pilih temanya, selanjutnya kalian buat cerita yang mau kalian buat ya. Jangan lupa mengandung nilai-nilai moral. Oke, ya baik silakan dibuat. Nah, bagaimana anak-anak? Tulis ya. Oh Wilda, kalau kita nulis di awal itu hurufnya harus huruf kapital. Tahu huruf kapital? Tahu, Bu. Apa itu? Huruf besar, Bu. Bagus, berarti D kecilnya ini diganti dengan D besar ya. Bagus, selanjutnya ibu lihat. Nah, nama orang awalannya itu harus huruf kapital. Berarti M huruf besar dan Ali A-nya huruf besar juga. Oke Wilda? Ya, Bu. Nah, diperbaiki ya. Ya, Bu. Nah, bagaimana anak-anak sudah siap cerita kalian? Sudah, Bu. Nah, silakan dikumpul. Nanti ibu akan meminta ya salah satu kalian agar tampil membacakan cerita yang telah kalian buat. Ya? Nah, sudah ibu koreksi tadi ya? Sudah, Bu. Coba Wilda bacakan cerita yang telah membuat sini. Baik, Bu. Sahabat setia bersama Mia dan Ali mengatasi masalah. Di sebuah desa kecil tinggal dua sahabat setia, Mia dan Ali. Mereka selalu bersama dalam senang dan susah. Suatu hari, saat Mia mendapat masalah di sekolah, Ali tidak ragu membantunya. Mereka berdua berpikir keras dan bekerja sama menyelesaikan masalah tersebut. Dengan kecerdasan dan persahabatan mereka, masalah pun teratasi. Bagus, tepuk tangan kepada Wilda. Nah, silakan Ibu Wilda. Jadi tema dari cerita Wilda itu apa? Siapa yang tahu? Apa temanya? Bagus, persahabatan berarti yang Wilda pilih ya. Nah, karena waktu kita sudah hampir habis, jadi kita akan masuk pada sesi terakhir kita yaitu membuat kesimpulan ya. Nah, Ibu mau tanya kepada kalian anak-anak Ibu, siapa yang tahu apa saja materi yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini? Siapa? Coba angkat tangan. Nah, biar Ibu bantu deh. Siapa yang tahu apa itu teks narasi? Coba, siapa ya? Wilda. Apa? Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu teks narasi? Ya, Abi coba. Teks narasi adalah teks yang berisi suatu cerita yang terkandung di dalamnya peristiwa dari awal sampai akhir. Bagus, betul ya yang dikatakan Abi. Coba tepuk tangan dulu. Ya, sebuah teks yang berisi cerita yang memiliki alur, kata si Abi, jalan cerita. Kemudian yang kedua, selanjutnya apa struktur dari teks narasi? Coba siapa? Saya, Bu. Ya Wilda. Struktur dari teks narasi adalah orientasi, Bagus. komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Pintar, tepuk tangan kepada Wilda. Ya, berarti dapat ibu simpulkan ya, anak-anak ibu sudah paham materi kita hari ini. Nah, baiklah,
mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu keluar dulu ya. Sampai jumpa kita pada